seperti itu. Ini ada false signal dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa saya kemarin bisa membuat prediksi bahwa di Unilever pada tanggal 21 itu terjadi false signal, ya karena kalau bentuk grafik ada datanya, kita bisa lebih mudah, lebih cepat menyimpulkannya. Oh, memang ada false signal dan sebagainya. Jadi itulah kemungkinan. Halo guys, ini hari Jumat 8 Oktober 2021. Kita tahu bahwa dalam minggu-minggu ini sudah sekitar 2-3 minggu harga saham Unilever menanjak dengan drastis gitu ya. Ini adalah konfirmasi untuk ke banyak kali bahwa prediksi saya selalu benar. Kalian bisa lihat di video jelas cuplikannya, kita lihat sebetulnya kalah sama Unilever ya, tapi dia lebih mahal sekali. Jadi menurut saya investasi di Unilever ini besok cukup beralasan. Jadi di video ini tadi, linknya ada di atas sini ya, kalau kalian mau lihat videonya. Jelas bahwa saya mengatakan ini adalah saat untuk membeli saham Unilever. Video dibuat tanggal 21 tapi tayang tanggal 22 ya, karena proses editingnya. Bukan pertama kali saya selalu benar memprediksi saham seperti ini. Mengapa? Karena saya selalu menggunakan metodologi yang tersistem. Dari hari ke hari selalu dievaluasi, dan sehingga makin hari makin aktual, makin presisi. Saya percaya bahwa semua pergerakan saham ini bisa ditekan dengan teori-teori ekonomi yang memang sudah proven, yang menjadi pijakan banyak akademisi di Fakultas Ekonomi Universitas top di seluruh dunia, yang sekarang kita tahu bahwa di zaman online ini untuk kita bisa melihat karya-karya ilmiah yang bermutu, yang berkualitas, karena saya tahu bahwa penelitian-penelitian untuk gelar doktor di universitas top itu memang sudah proven, ekonomi teorinya sudah terbukti dan sudah diuji oleh banyak orang, dan untuk masuk ke jurnal yang terindeks pun juga sudah melalui proses yang panjang dan teliti. Jadi itu sebabnya saya juga mengadopsi beberapa teori mereka. Karena kenapa? Itulah satu-satunya cara untuk kita bisa memberikan pendekatan yang bagus. Karena kalau kita lihat bahwa siapa yang bertahan di dunia saham adalah mereka yang sebetulnya educated pada akhirnya. Memang benar, banyak sekali apalagi sekarang ini ya, saham investor-investor retail yang lebih digerakkan oleh influencer YouTube, yang pada akhirnya ya ujung-ujungnya kita bisa lihat di media sosial ya, banyak yang kecewa, akhirnya skeptis terhadap saham, bahwa ya saham itu tidak lebih dari meja judi gitu. Hal yang sebetulnya bertolak belakang dari di mana pasar saham itu dibuat untuk mendapatkan modal yang murah, yang instan, yang fair, yang segala risikonya bisa didekati dengan hal-hal yang masuk akal. Dari penelitian-penelitian itulah saya juga membuat data online-nya. Jadi kalau kalian lihat di YouTube saya bahwa selalu ada saya membawa tabel grafik yang itu ya memang bikinan saya sendiri. Kebetulan saya seorang IT ya, jadi saya bisa connect data online dari beberapa situs yang memang terpercaya, dan akhirnya saya bisa mendapatkan laporan keuangan, harga saham, struktur pemegang saham dan sebagainya dengan instan tanpa harus edit copy paste. Karena kalau melakukan hal seperti itu human errornya tinggi dan juga perlu makan waktu banyak. Itu sebabnya saya tidak setuju dengan konten-konten yang
lebih ke emosional gitu ya. Seperti misalkan bandar saham menjebak kita, atau dengan kalimat-kalimat yang sejenis itulah. Ya itu sih sebetulnya bukan salah bandar gitu ya. Bukan saya membela bandar, tapi begini. Ini karena salah Anda sendiri dalam menganalisa, kemudian Anda tidak introspeksi diri, di mana kesalahannya, salah persepsi, salah perhitungan, salah analisa, salah dasar teorinya, dan serta-merta Anda menyalahkan orang lain. Padahal kenyataannya, waktu Anda open position untuk buy atau untuk close pun, tidak ada seorang pun dari orang yang mungkin Anda persepsikan bandar atau sebut bandar tersebut gedor-gedor pintu Anda, pintu rumah Anda. Ayo buy saham saya, atau ayo close. Tidak ada. Juga tidak ada orang yang meneriakin Anda di media sosial, ayo close. Itu semuanya adalah pilihan Anda. Kalaupun Anda buka rekomendasi orang buy sell, itu kan keputusan terakhir ada di tangan Anda. Jadi tidak pada tempatnya kalau Anda menyalahkan, oh ini permainan bandar dan sebagainya. Ini adalah permainan pasar di mana antara demand dan supply itu real time, dan itu menyebabkan orang kebingungan gitu, karena informasinya seperti ini, kenyataannya seperti ini. Tidak sadar bahwa informasi itu ditulis 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, seminggu yang lalu, dan semuanya berubah dengan cepat. Dan ketika kita tidak punya dasar sendiri untuk menganalisa, akhirnya kita selalu kebingungan, dan akhirnya ujung-ujungnya seperti tadi, oh ini kita dijebak bandar, ini permainan bandar ini, dan sebagainya. Dan itu adalah sikap hidup yang tidak bertanggung jawab, karena Anda selalu menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atas kesalahan Anda sendiri. Dalam aspek kehidupan apapun juga itu kalau diterus-teruskan gitu ya, itu tidak bagus, karena membuat kita malas untuk introspeksi, membuat malas kita untuk berpikir lebih dalam lagi, lebih teoretik, lebih berdasarkan argumen-argumen yang masuk akal, bukan sebuah gimmick yang kalau kita lihat di dunia saham di YouTube gitu ya. Sekarang ini kita sebetulnya prihatin gitu. Terlalu banyak isu-isu yang nggak masuk akal ya. Salah satunya seperti ini, bandar, dan bagaimana IPO bisa dimanipulasi dan sebagainya. Begini ya. Kita tidak mengingkari bahwa segala sesuatu itu bisa dimanipulasi. Tidak segampang itu, tidak sebodoh itu juga. Yang dikatakan banyak YouTuber itu yang seolah-olah IPO bisa di markup setinggi-tingginya, seolah-olah nilai buku itu nggak ada, bisa dimanipulasi, itu kan nggak masuk akal. Bukan begitu caranya. Ada manipulasi tapi bukan segoblok itu gitulah. Intinya, jika Anda tidak pernah introspeksi diri, selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, Anda tertipu ataupun Anda ditipu dengan sengaja, itu karena bodoh Anda sendiri aja. Kenapa sampai bisa ditipu gitu loh. Ya, oke. Tahu salah diulang-ulang. Karena apa? Iya, saya kemarin itu salah karena apa? Karena si A, karena si B, karena hujan, karena panas. Tidak mengintrospeksi diri sendiri. Oh iya, saya kemarin salah karena memang saya membuat keputusan yang salah dalam kondisi seperti ini. Harusnya seperti ini. Walaupun hujan, harusnya saya tetap berangkat. Kurang lebih seperti itu. Bukan gara-gara hujan saya tidak berangkat, itu kan aneh gitu loh ya. Itu kan keputusan kamu sendiri mau berangkat atau enggak gitu. Dan kamu tahu pasti konsekuensinya berangkat atau tidak. Bukan menyalahkan gara-gara hujan saya tidak jadi berangkat, yaitu masalah lo. Oke, jadi bagaimana saya bisa konsisten memprediksi saham? Kalau kalian lihat di YouTube saya ya, ini ada linknya di deskripsi juga, bisa kalian cek angkanya, harinya, semua tidak ada yang manipulasi. Dan kenapa bisa konsisten? Kuncinya adalah data, karena manusia tidak akan pernah bisa mengingat, apalagi memformulasikan, apalagi menyimpulkan 700 lebih data saham. Dengan satu saham itu banyak
identitasnya, banyak variabelnya seperti misalkan return on equity, price book value, net income, net total sales, total asset. Siapa yang mau ingat gitu lah. 700 kali misalkan kita sebut aja 20 variabel, 700 kali 20, 14.000. Nggak mungkin. Orang kita ngapalin presiden yang 5 aja kadang-kadang lupa gitu lah ya. Presiden Malaysia berapa? Padahal Malaysia nggak punya presiden. Ya begitulah. Jadi otak manusia itu tidak didesain untuk mengingat. Otak manusia itu didesain untuk melogika, menyimpulkan dengan cepat berdasarkan apa? Berdasarkan data yang sudah diolah supaya otak kita itu gampang menyimpulkannya. Oleh sebab itu kita diberi hikmat untuk membuat algoritma. Kenapa? Algoritma itu supaya datanya itu tersaji dengan mudah dibaca, mudah dilihat, mudah disimpulkan dalam bentuk apa? Tabel, grafik. Karena kenapa? Kalau angka saja pasti lupa, tapi kalau bentuknya grafik, oh seperti itu. Ini ada false signal dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa saya kemarin bisa membuat prediksi bahwa di Unilever pada tanggal 21 itu terjadi false signal, ya karena kalau bentuk grafik ada datanya, kita bisa lebih mudah, lebih cepat menyimpulkannya. Oh memang ada false signal dan sebagainya, seperti itu. Jadi itulah kunci dari hal seperti ini. Dan selanjutnya adalah thank you sudah melihat dan mendengar testimoni saya. Semoga ini mencerahkan Anda bahwa tidak bisa selamanya Anda jika memang ingin serius di dunia saham. Tapi kalau memang cuman ingin main-main ya Anda nggak perlu main-main juga. Karena begini, dunia saham itu sama dengan seperti Anda menjadi seorang insinyur, sebagai seorang dokter harus ada ilmu dasarnya. Kalau Anda jadi insinyur cuma dikasih tahu, oh ini loh cara ngelas, padahal ada aspek-aspek banyak dan Anda tidak pernah tahu, tidak punya ilmu dasarnya, maka kesalahan itu akan mudah sekali terjadi gitu. Beda sekali kalau Anda sudah belajar dari dasarnya, teorinya yang mendukung, yang banyak aspek itu Anda mengerti, dan kemudian Anda dites dan lulus, itu akan memperkecil kesalahan Anda. Dan dengan seiringnya waktu, pengalaman Anda akan mempertajam. Bukan dibalik, pengalaman nanti tahu-tahu bisa sendiri. Oh nggak bisa gitu. Kalau Anda trial and error tanpa data, tanpa teori, waktu Anda akan terbuang dengan banyak dan kerugian akan banyak. Demikian testimoni saya, semoga mencerahkan Anda. Terima kasih.